Halo teman-teman semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau meringkas sebuah materi tentang metode ilmiah dan dua video yang sudah saya tonton sebelumnya. Tapi sebelum ke penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gregorius Abong, biasa dipanggil Kio, dengan NPM 33240011. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang metode ilmiah. Jadi di sini saya sudah meringkas beberapa poin penting dalam materi kali ini. Di sini poin yang pertama itu tentang pengertian metode ilmiah, dan yang kedua itu langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu unsur-unsur dalam metode ilmiah. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Baik, yang kedua yaitu langkah-langkah dalam metode ilmiah. Dalam metode ilmiah terdapat 7 langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, merancang penelitian. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mempublikasikan hasil yang telah kita lakukan. Baik, yang terakhir yaitu poin yang ketiga tentang unsur-unsur dalam metode ilmiah. Dalam metode ilmiah terdapat 5 unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur karakterisasi. Unsur karakterisasi yaitu pengamatan dan pengukuran terhadap masalah yang belum terselesaikan. Baik, yang kedua yaitu unsur hipotesis. Unsur hipotesis yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran dari karakterisasi. Dan yang ketiga yaitu unsur eksperimen, di mana unsur eksperimen merupakan pengujian dari semua unsur-unsur yang telah kita lakukan, dari unsur yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan pengulangan. Jadi teman-teman, dalam metode ilmiah itu terdapat 5 unsur yang terkandung di dalamnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang 2 video yang telah saya nonton. Dalam video pertama saya menemukan bahwa dalam video tersebut mereka melakukan penelitian terhadap tumbuhan atau bunga, di mana mereka melakukan penelitian terhadap bunga tersebut, bagaimana bisa bunga tersebut bisa segar dan bisa layu. Dari situ mereka mulai meneliti bagaimana bisa si bunga ini bisa layu, dan bagaimana juga bisa bunga ini dapat segar. Jadi di situ mereka mulai melakukan penelitian, di mana mereka menggabungkan unsur yang pertama yaitu mereka menggabungkan tanah, biji, dan air, lalu menggunakan sinar matahari. Di situ mereka membuatnya dalam bentuk wadah atau pot, lalu menanam biji. Setelah mereka tanam, mereka lalu menyiram air ke dalam wadah tersebut. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu, akhirnya itu bunga mulai tumbuh subur. Jadi di situ mereka sudah melakukan
penelitian terhadap bunga tersebut. Dan pada hari berikutnya turun hujan, jadi di situ mereka menyimpan bunga yang segar di luar di hujan, dan satunya lagi di tempat teduh. Jadi di situ mereka sudah mulai melakukan penelitian. Jadi mereka menemukan bahwa bunga yang tidak dipapari oleh sinar matahari dan tidak dikenai oleh hujan, maka bunga tersebut akan melayu. Sedangkan bunga yang terkena paparan sinar matahari dan terkena air akan segar. Jadi dalam video yang pertama itu tentang dua orang perempuan yang melakukan penelitian terhadap bunga. Baik, dalam video yang kedua yang telah saya nonton itu, saya menemukan beberapa hal penting di mana di situ dia menjelaskan bagaimana cara melakukan penelitian atau eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi di situ saya menemukan bahwa dia memberitahu kita bahwa untuk melakukan suatu penelitian atau melakukan eksperimen itu kita harus menggunakan metode ilmiah, dimana dia menjelaskan dengan menggunakan lagu berbahasa Inggris. Jadi saya akan menjelaskannya dalam untuk bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Inggrisnya saya tidak akan sebut karena saya tidak tahu. Jadi saya akan menjelaskannya ke dalam bahasa Indonesia saja. Jadi yang dinyanyikan dalam video itu di situ sangat penting. Mengapa? Karena di situ dia menjelaskan semuanya dalam melakukan eksperimen atau penelitian. Baik, saya akan menjelaskannya. Pertama-tama, Anda atau kita untuk melakukan observasi dari dunia sekitar atau lingkungan sekitar, di mana kita untuk melakukan observasi itu kita harus memanfaatkan dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Lalu kemudian mencatat dan melakukan semua hal yang kita temukan. Kemudian kita membuat sebuah pertanyaan sederhana tentang sesuatu yang ingin kita pelajari. Kemudian membuat hipotesis untuk menjelaskan apa yang kita amati. Kemudian kita membuat prediksi tentang bagaimana hal itu akan berjalan, lalu melakukan tes dengan kontrol variabel, kemudian kita menganalisis data dan menarik kesimpulan, lalu kita lakukan metode ilmiah untuk menghindari semua kebingungan, lalu buat observasi, ajukan pertanyaan, lalu bentuk hipotesis, dan buat prediksi atau hasil. Jadi itu arti dalam video tersebut yang dinyanyikan dalam video tersebut. Jadi teman-teman, di situ saya menemukan hal-hal penting atau hal yang perlu kita pelajari. Jadi baik teman-teman, sekian penjelasannya. Sampai jumpa dan terima kasih.